Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya, wa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahram. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan seorang wanita ajnabiyah kecuali bersama mahramnya, kecuali bersama mahram sang wanita. Ya. Kalau ada mahramnya maka tidak jadi masalah. Sepakat ulama. Nah, mahram yang menghilangkan keharaman khalwat ini bagaimana syarat-syaratnya? Maka khilaf di kalangan para ulama. Misalnya seorang wanita, kemudian kita mau ketemu dengan dia harus bawa mahram. Nah, mahram yang boleh memenuhi persyaratan ini siapa? Ada yang mengatakan tentu mahram tadi, mahram yang diharamkan untuk dinikahi oleh wanita secara abadi. Ada mahram yang secara abadi tapi bukan mahram yang dimaksud. Seperti apa? Mahram mula'anah. Kalau mula'anah terjadi, li'an, seorang laki menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita istrinya berzina. Suami menuduhnya berzina sehingga kemudian istrinya mengatakan tidak, suaminya menuduh engkau berzina, akhirnya terjadi mula'anah. Ya, karena kalau istrinya ngaku, dia dirajam. Istrinya tidak mengaku, seperti Allah turunkan di awal surat An-Nur. Ya. Kemudian sama-sama bersumpah bahwasanya dia berzina, istri juga bersumpah saya tidak berzina, maka dipisahkan selama-lamanya. Ini juga diharamkan mereka berdua untuk menikah selama-lamanya. Juga mahram secara abadi, tapi karena dalam rangka hukuman bagi mereka berdua. Ya. Ini enggak boleh lagi nanti setelah itu berduaan. Ya. Meskipun tidak boleh menikah selama-lamanya. Karena dimaksud dengan mahram sini adalah misalnya mahram nasab atau mahram karena pernikahan, ya seperti tadi mertua, mantu, ya demikian juga mahram karena persusuan. Nah, mahram ini berapa umurnya? Maka yang dimaksud mahram yang bisa menghilangkan haramnya khalwat adalah mahram yang lelaki malu kalau macam-macam dengan wanita tersebut karena adanya mahram ini. Maka sebenarnya mengatakan mahram tersebut adalah mumayyiz mungkin 7 tahun. Kalau dia ngerti, ini om mau ngapain nih om? Ini dia ngerti. Jadi omnya itu malu ya. Sebenarnya mengatakan ini sebenarnya berpendapat demikian. 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dia ngerti. Maka boleh menemani ibunya. Kalau laki-laki yang ingin bertemu, maka dianggap tidak khalwat lagi karena ada mahram yang menemani. Karena Rasulullah mengatakan tidak boleh kecuali ada mahramnya. Kecuali ada mahramnya. Sebagian mengatakan tidak cukup mumayyiz, harus balik atau yang dia paham. Karena kalau anak masih umur 7 tahun, 8 tahun, mudah dikibulin sama om tadi. Ayo dek kita nonton bioskop, sudah selesai. Dikasih game, dia pacaran sama uminya atau pacaran sama tantenya. Ya. Maka mahram seperti tidak ada gunanya. Ya, karena buaya darat sangat pandai menipu. Apalagi dia sudah sepakat sama perempuan tadi, akhirnya anak tadi diajak nonton bioskop, kamu duduk sebelah sana, om sebelah sini sama mama, selesai. Selesai. Oleh karenanya mahram yang dimaksud mahram yang benar bisa menjaga ibunya, bukan sekedar cuma bisa ngerti. Karena kalau mahram masih 7 tahun, apalagi mahram 5 tahun, itu bukan menjaga ibunya jaga dia. Fungsi sebagai mahram hilang, ya, fungsi yang dimaksud. Oleh karenanya mahram yang menjadikan khalwat menjadi boleh adalah mahram yang bisa menjaga ibunya. Kalau laki tersebut melakukan satu yang meragukan, maka dia bisa tegur. Mahram seperti ini. Biasanya kalau sudah balik baru bisa seperti ini. Karena lelaki tidak berani macam-macam. Yang temani anaknya sudah usia 20 tahun, sudah 17 tahun, maka dia tidak berani. Ya. Maka ini syaratnya agar tidak dianggap khalwat yang haram. Ya.